Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu, NIM 191570. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Patofisiologi Sistem Saraf. Sistem saraf memiliki dua tipe sel saraf, yaitu neuron dan sel-sel pendukung atau sel glia. Neuron adalah sel saraf yang merupakan unit dasar sistem saraf dan berfungsi untuk mengantarkan impuls yang membawa informasi dari lingkungan. Neuron mempunyai 3 jenis, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Transmisi sinaptik. Hubungan sinaps antar neuron merupakan hal yang sangat penting karena di sanalah sel saraf mengantar isyarat sebuah neuron dilepaskan atau dibakar. Susunan sistem saraf. Secara keseluruhan, kerja sistem saraf adalah mengatur aktivitas sensorik dan motorik, perilaku instinktif, dan dipelajari organ dalam dan sistem lain dalam tubuh. Struktur hierarki otak. Struktur hierarki otak manusia dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama bagian bawah, batang otak, yang kedua bagian tengah, sistem limbik, yang ketiga bagian atas, korteks cerebri. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf yang bekerja somatik dan otonomik. Sistem endokrin. Sistem endokrin atau sistem hormon merupakan salah satu sistem pengatur utama kerja tubuh. Sifat kerja hormon ada 2, yaitu 1 hormon setempat, yang kedua hormon umum. Sistem penghidung atau penciuman. Sistem penghidung atau penciuman berhubungan dengan organ hidung dan persarafan yang mengatur fungsi penciuman adalah nervus olfactorus yang merupakan saraf sensoris. Gangguan fungsi penciuman. Gangguan fungsi penciuman dapat disebabkan oleh gangguan saraf olfactorus maupun penyakit hidung lokal. Selain gangguan tersebut, terdapat beberapa gangguan lain yang berhubungan dengan fungsi penciuman. Yang pertama, parosmia, yang kedua, kakosmia, dan yang ketiga, halusinasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai sistem sel saraf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu, NIM 191570. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Anfis jantung. Jantung merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Perkembangan sistem kardiovaskuler. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblas. Angioblas ini timbul dari 1. Mesoderm, 2. Merenkim, dan yang ketiga dapat juga menimbulkan pembuluh darah dan darah. Anatomi dan fisiologi kardiovaskuler. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik dan dengan apeks superior posterior berada di bawah dan basis inferior ICS min V berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Untuk mengetahui denyutan jantung kita dapat memeriksa di bawah papila mamae 2 jari setelahnya. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah umur, bentuk rongga dada, letak diafragma, dan perubahan posisi tubuh. Otot jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama luar, dan yang kedua tengah atau miokardium. Susunan miokardium yaitu otot atria, otot ventrikuler, dan otot anterioventrikuler. Ruang-ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium dextra. Atrium dextra terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk satu rigi atau crista terminalis. Peredaran darah jantung. Peredaran darah jantung terdiri dari 3, yaitu arteri,
koronaria kanan, yang kedua arteri koronaria kiri, dan yang ketiga aliran vena jantung. Pengaruh ion pada jantung. Pengaruh ion kalium. Kelebihan ion kalium pada chest menyebabkan jantung dilatasi, lemah, dan frekuensi lambat. Yang kedua, pengaruh ion kalsium. Kelebihan ion kalsium menyebabkan jantung berkontraksi spastis. Dan yang ketiga, pengaruh ion natrium menekan fungsi jantung. Fungsi jantung sebagai pompa. 5 fungsi jantung sebagai pompa yaitu fungsi atrium sebagai pompa, yang kedua fungsi ventricle sebagai pompa, dan yang ketiga periode ejeksi, yang keempat diastole, yang kelima periode relaksasi isometrik. Jumlah darah yang dipompa ventrikel kiri dan kanan sama besarnya. Jumlah darah yang dipompa ventrikel selama 1 menit disebut curah jantung. Tahap-tahap bunyi jantung. Yang pertama, bunyi pertama, loop. Yang kedua, dup. Yang ketiga, bunyi ketiga, lemah dan rendah, sepertiga jalan diastolik individu muda. Dan yang keempat, kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama. Fisiologi vaskuler, bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi. Yang pertama, arteri, yang kedua, arteriola, yang ketiga kapiler, yang keempat venula vena. Tekanan darah, selisih diastolik dan sistolik disebut pulse pressure. Misalnya tekanan sistolik 120 mmHg dan diastolik 20 mmHg, maka tekanan nadi sama dengan 40 mmHg. Baiklah, itulah presentasi dari saya mengenai ANFIS sistem jantung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu, NIM 191570. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim dan zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Fungsi umum: memindahkan zat, nutrien, air, dan garam dari zat makanan ke lingkungan dalam untuk didistribusikan ke sel-sel melalui sistem sirkulasi. Macam-macam proses pencernaan. Yang pertama, pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Dan yang kedua, pencernaan kimiawi, pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Berikut inilah adalah susunan saluran pencernaan yang terdiri dari 1. Mulut, kedua faring, ketiga esofagus, keempat ventriculus, yang kelima hati, 6. Intestinum minor, yang ketujuh intestinum mayor, yang ke-8 rektum, dan yang ke-9 anus. Berikut proses menelan makanan. Yang pertama, step 1, fase di mulut, yang step kedua fase di faring, step ketiga fase di esofagus, dan step keempat fase bolus memasuki lambung. Sistem pencernaan mempunyai penyakit pada sistem pencernaan yang bernama, yang pertama kolik, yang kedua malabsorpsi, yang ketiga malnutrisi, yang keempat keracunan makanan, dan yang kelima peritonitis. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai sistem pencernaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.